Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di online meeting kali ini. Thank you so much for having me, even though it's just a video recording, but thank you so much for clicking this video. And we are going to learn about two things actually for this online meeting. The first one is about past simple, and the second one is about letter of apology. Well, for past simple, because we do not discuss about grammar, kita hanya akan membahas secara singkat saja ya, karena memang kita kan tidak membahas grammar secara komprehensif, tapi kita langsung mengaplikasikannya ke dalam aktivitas atau diskusi kita ketika di kelas maupun ketika di online ya. Okay then, first when we are talking about past simple, sebenarnya ini juga ada catatannya di buku dan kita juga harus membahasnya. When you are using to be, kalau kita sedang bahas past simple dan kemudian kita menggunakan verb, di mana verbnya adalah to be, maka to be yang kita gunakan adalah was atau were. Jadi pilihan kita cuma dua, to be-nya antara was atau were. Oke? Nah, was atau were ini kalau di past simple kan digunakan untuk makna yang sudah terjadi. Jadi artinya kita bisa menambahkan kata dulu. They were friends. Berarti dulu mereka teman. Oke, dulu mereka adalah teman. Dulu mereka berteman. Tapi dulu. So it indicates that it is something already happened in the past. Itu adalah suatu yang sudah terjadi di masa lalu dan sekarang tidak terjadi lagi. Jadi past simple itu fungsinya untuk menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi tanpa ada kaitannya di masa sekarang. Artinya kalau dulu sudah berteman, sekarang sudah tidak berteman lagi. Atau yang kedua kalau kita bentuknya dalam bentuk negatif atau kata not. Nah, cara menambahkannya kita tinggal nambah kata not setelah was atau were saja. She was not my friend. He was not my friend. They were not my friend. Atau kalau kita singkat jadinya seperti ini. They weren't, he wasn't, seperti itu. Kalau pertanyaan, were-nya kita taruh depan. Oke, were-nya kita taruh depan. Kan yang awalnya di sini nih. Nah, sekarang kita taruh di depannya di sini. Oke, kalau itu untuk pertanyaan. Jadi seperti itu. Contoh lainnya yang tidak seperti di sini, contohnya adalah I am happy. Saya bahagia. Tapi kalau kita rubah menjadi dulu saya bahagia menjadi I was happy. Dulu saya bahagia. I was happy when I was a kid. Dulu pas pas masih kecil ya saya senang gitu. Kan dulu pas masih kecil. Sudah tidak ada hubungannya dengan sekarang. Karena sekarang sudah besar. Atau misalkan we were in a big family. Dulu kita berada dalam sebuah keluarga besar. Tapi mungkin sekarang sudah misah sendiri-sendiri. Jadi now we are in a small family. We were in a big family, but now we are just in a small family. Dulu kita berada di sebuah keluarga besar. Sekarang kita cuma di keluarga yang kecil. Jadi itu bedanya. Jadi makna dulu kita nggak perlu nyari, aduh dulu ini apa bahasa Inggrisnya ya, tidak perlu. Tapi kita cukup menggunakan to be. Kalau itu menggunakan to be-nya yang mana? Yang was dan maka otomatis kita maknanya adalah makna dulu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita tidak membahas to be lagi, tapi maknanya masih sama, makna yang dulu. Di mana cara mengucapkan makna dulu kalau tidak menggunakan to be, kita bisa menggunakan verb seperti biasa. Contohnya di sini adalah she worked, she didn't work, did she work? Sama sebenarnya ini untuk mengucapkan sesuatu yang sudah terjadi, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Entah terjadinya tadi pagi,
kemarin, 2 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bahkan 500 juta tahun yang lalu itu pun bisa menggunakan past simple. Nah, aturannya sebenarnya sama. Seperti misalnya tadi kita menggunakan to be, yang aslinya to be-nya itu am, is, are, kita menggunakan was dan were. Tapi kalau kita menggunakan verbs seperti ini, maka verbnya kita tambah ed belakangnya karena bentuknya verb 2. Jadi dalam past simple ini yang kita gunakan adalah verb 2. Yang kita gunakan itu verb 2. Jadi she worked yesterday. Dia bekerja tapi kemarin. Jadi kalau sesuatu yang diinformasikan itu sudah terjadi, maka kita menggunakan verb 2. Oke, kita gunakan verb 2. Misalkan kemarin saya mancing. I went fishing yesterday. I went. Went dari apa? Dari kata go. Verb 2-nya go kan went. I went fishing yesterday. Nah, karena untuk yang kalimat positifnya, kita tinggal merubah verb base menjadi verb 2-nya saja. Go jadi went, study jadi studied, work jadi worked. Kalau misalkan sleep jadi slept, sing jadi sang, seperti itu dan sebagainya. Nah, gimana kalau caranya kita bilang tidak? Kalau I don't go, I don't work, I don't study, I don't sing, itu kan artinya sekarang. Kalau yang sudah kelewat, kita tidak pakai don't lagi, tapi pakainya did not atau didn't. Oke, jadi she didn't work yesterday. She didn't go swimming yesterday. She didn't go fishing yesterday. She didn't go jogging yesterday. Nah, karena sudah ada didn't di sini, maka worknya tidak perlu ditambah ed lagi. Oke, di sini tidak ada imbuhan ed-nya karena sudah ada didn't-nya. Nah, kalau mau jadi pertanyaan, did-nya ini pindah ke depan. Did she work yesterday? Did you come to my house last night? Did you eat noodle this morning? Apakah kamu tadi makan mie enggak? Did you eat noodle this morning? Kayak gitu. Jadi itu untuk pembahasan past simple. Saya kasih contoh lagi sedikit, baik untuk yang menggunakan to be maupun yang menggunakan verb ini ya. Kalau yang to be menggunakan to be, kita seperti ini polanya ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya hapuskan dulu cara-caranya. Contohnya adalah I am happy. Kalau sekarang, kalau sudah lewat, I was happy. You are happy. Kalau sekarang, kalau sudah kelewat, you were happy. Oke. Kalau tidak bahagia, I am not happy. Kalau sudah terlewat, I was not happy. So that's the difference ya. Kalau misalkan, aduh semalam habis main, tapi rasanya nggak menyenangkan. I was not happy last night. Saya semalam nggak senang rasanya. Kemarin saya rasanya capek. I was tired yesterday. I was. Pakainya was, bukan am lagi, tapi was. Karena ini untuk lampau yang sudah terjadi. Was I happy? Kemarin saya bahagia nggak? Kayak gitu. Was I? Were you happy yesterday? Kemarin kamu bahagia nggak? Were you happy yesterday? Kayak gitu. Oke, so we move to the next. Kita lanjut. Yang ini contoh lainnya adalah misalkan saya menggunakan kata drink. I drink coffee. Kalau sekarang, kalau misalkan tadi malam sudah terlewat kan, kayaknya past simple. Maka drink verb 2-nya drank. I drank coffee last night. It made me awake.
for quite long time. Itu buat saya jadi tetap kebangun dalam waktu yang lama. I didn't drink coffee. Did I drink coffee last night? Kayak gitu ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu kurang lebih. Kalau tidak, tinggal did ditambahin not. Kalau misalkan pertanyaan, did-nya ditaruh di depan. Itu saja untuk grammarnya. Nggak terlalu banyak-banyak. Yang penting tahu caranya aja. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua sebenarnya juga bisa sambil disimak bukunya. Kalian bisa sambil buka bukunya. Ini adalah pembahasan tentang letter of apology ya. Nah, di sini kalau kita simak di buku, ini adalah contoh letter of apology, tapi it's still in random ya, it's jumble parts. Nah, kita diminta untuk mengurutkan urutannya mana nih yang pertama, kedua, ketiga kayak gitu ya. Ini kan sebenarnya gampang banget. Urutan pertama pasti jelas kalau kita lihat yang ada salam pembukanya. Salam pembukanya yang mana nih? Yang Dear Mr. Lambert, Dear Mr. Santi, Mrs. Santi, Dear Mr. John, Dear Mrs. Anggi kayak gitu. Itu contohnya ya. Itu contohnya. Terus kalau bagian pertama itu ada salam pembukanya, bagian penutupnya pasti ada salam penutupnya. Ini langsung ketemu nih di antara 5 bagian langsung ketemu di sini ada pembagian salam penutupnya. Maka jelas ini bagian ke-5. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Karena kita adalah letter of apology, kita bisa lihat pertama tentu memberikan informasi permintaan maaf di antara yang ini dan ini kita bisa mulai mencari mana nih yang awal pembukaannya memberitahukan bahwa ini adalah sebuah permintaan. Kalau kita lihat, this is the second. Karena I'm sorry that I was unable to attend your retirement open house, but I was at hospital. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga baru isinya, alasannya gimana nih? Di sini disebutkan I want to tell you how much I appreciate your help over the past 15 years. You all wonderful teachers and I hope I can be as caring and helpful to others like you. Please accept my apology. Kayak gitu ya. Jadi memberikan permintaan maafnya secara detailnya kenapa apa harapannya itu di bagian ketiga. Kemudian di bagian keempat ini adalah harapannya sebagai conclusion penutup. My best wishes to you in your retirement. Kayak gitu. Doa terbaik untuk Bapak di masa pensiun Anda. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, gimana cara menuliskan sebuah letter of apology? Itu yang jadi pertanyaan kita. Nah, ketika kita ingin menuliskan letter of apology, kita sudah tahu nih apa urutannya berdasarkan ini. Sebenarnya akan sangat mudah kalau kita bertemu langsung, tapi nggak apa-apa kita bertemu secara online seperti ini. Jadi pembagiannya sebenarnya itu akan sangat mudah. Pertama, kalau kita lihat, tentunya the first thing adalah di sini ada salutation. Salutation di sini. Satu salutation. Yang kedua ini seperti yang tadi ya, openingnya. Openingnya, why you say sorry? Kenapa nih kamu bilang maaf? Alasannya apa? Nah, di sini langsung disebutkan, I write this letter to say bla 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 that I spoke sharply to you on the phone last night. Bahwa semalam saya ngomongnya agak terlalu tajam ya, seperti itu. Nah, di bagian kedua ini kita sudah mengungkapkan nih kita sebenarnya ketika menuliskan ini maunya apa? Apa yang kita utarakan? Utarakan saja di situ. I'm sorry because last night I was so rude to you. I talked too deep and too much about you and your family. Misalkan kayak gitu.
Kemudian bagian ketiganya kalau kita analisa di sini, ini adalah eh, bagian penutupnya ya sebenarnya ya. Kalau kita lihat, you are a dear friend and I would not intentionally hurt your feeling. Please pasti di sini accept my apology and let me make it up to you by titik-titik. It's been a while since we had a good talk. Baru masuk ke closing. Kalau tadi kita nulisnya ada 5 bagian, kita buat 4 saja. Sebenarnya kalau kita mau lebih sederhana, itu sebenarnya cuma ada 3 bagian sih sebenarnya. Bagian yang paling utama. Karena saya selalu membaginya kan dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ya introduction-nya, bagian keduanya adalah body-nya, bagian ketiganya adalah bagian closing-nya. Bagian pertama atau introduction-nya itu menuliskan maksud dan tujuan kita menuliskan surat tersebut. Contohnya, kalau kita mau bahas ini sebagai introduction, itu introduction-nya dari Hi, I hope you are doing fine. I write this letter to say blah 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 that I spoke so sharply to you on the phone last night. Ini introduction. Body-nya dari as you know sampai ini badinya karena ini dibagi dalam 2 paragraf yang berbeda ya. Kalau bagian closingnya yang ini permohonan minta maafnya. Jadi kalau kita detailkan bagian pertama itu alasan, reasonnya, why you write the letter, reasonnya, ya. Nah, bagian keduanya mungkin you give the details. Maksudnya kan ini mau minta maaf. Nah, alasan minta maafnya kenapa? Karena mungkin khilaf atau seperti apa, capek atau apa. Nah, pasti kan kita mengharuskan diri kita untuk menerangkan kenapa kita berbuat salah seperti itu. Nah, itu ada di number 2 atau body paragraph. Nah, ketiga ini sudah masuk ke bagian closing. Bagian closingnya itu kita benar-benar memohonkan maaf agar kita dimaafkan. Restating. Jadi kita di sini seperti restating an apology. Restating for asking an apology ya. Restate. Sama banget ya. Restating. Jadi di paragraf ketiga restating, mengungkapkan kembali permohonan maaf kita dan ditutup dengan closing. Jadi bagian kita sebenarnya hanya ada 3 saja. Kalau kita mau buat secara sederhana. Pertama, paragraf pertama, bagian pertama itu adalah introduction, pembukaan dan alasan kita menuliskan surat ini. Yang kedua, detail dari informasi. Kenapa kok bisa saya seperti itu? Alasan saya menuliskan surat ini itu karena apa saja? Oke, bagian ketiga baru mengungkapkan kembali permohonan maaf dan penutup. Seperti itu. Nah, detail cara penggunaannya gimana nih? Kita bisa lihat di sini. Di bagian selanjutnya kita akan mempelajari bagian-bagian detailnya. Nah, ini ada 6 bagian. Ini sebenarnya bisa langsung dilihat di buku juga. Jadi pertama kita mulai dari salutation. Yang kedua acknowledge your mistake. Ini adalah bagian untuk introduction. Yang bagian 1 ya. 1 sama 2 ini bagian 1. Nah, setelah bagian 1 selesai, ini kan bagian 1. Ini contohnya sudah ada, gimana cara mengungkapkan salutation, kemudian gimana caranya acknowledge your mistake di sini sudah ada. Jadi kalian boleh mencontoh lagi. Kalau misalkan you want to write an apology letter, kalian bisa contoh kayak tinggal dirubah saja konteksnya. Kalau di sini kan I want you to know how sorry I am for a misunderstanding yesterday. Ini tentang misunderstanding. Ini tentang for not coming to your wedding. Ini hurt your feeling. Kalau yang ini for what I did, ya, apa yang sudah saya lakukan. Nah, tinggal dirubah saja konteksnya apa. Misalkan di sini for
breaking your vase misalkan, for breaking your glass, for breaking your bottle, boleh seperti itu. Atau misalkan di sini for not coming to your party juga boleh ya, ini seperti ini. Jadi di kalimat pembukanya sudah menunjukkan perminta maaf, alasannya kenapa kita minta maaf disebutkan di sini. Nah, yang selanjutnya bagian ketiga. Di sini bagian ketiga itu kalau kita lihat di sini ini sudah apologize and express regret. Meminta maaf dan menunjukkan rasa penyesalan. Nah, di sini kita menerangkan alasan kita kenapa melakukan salah apa. Disebutkan detailnya di situ. Nah, ini masuk ke bagian 3 dan 4. Bagian 3 dan 4 itu adalah bagian badinya. Yang tadi kita sebut bagian 2 adalah bagian badinya, itu bagian 3 dan 4. Kemudian bagian 5 dan 6 itu adalah bagian closingnya. Seperti itu. Ini semua sudah ada di buku. Kalian boleh menggunakan template yang sama, tapi tinggal dirubah konteksnya ketika kalian sedang menuliskan sebuah letter of apology. Nah, what you gonna do actually is very simple. Apa yang akan kalian lakukan itu sebenarnya sederhana karena semuanya sudah ada di buku aktivitasnya ya. Aktivitasnya sederhana. Kalian akan coba membuat letter of apology. Ini contohnya sederhana, step-stepnya seperti ini. Ini adalah situasi yang harus kalian gunakan. Ada 3 situasi yang berbeda. Situasi yang pertama adalah tentang your friend wanted to join you in your group in a class project, tapi kita reject, menolak with harsh word but actually did not mean it, dengan kata-kata yang kurang baik, tapi walaupun sebenarnya kita nggak bermaksud untuk menyakiti, tapi ternyata kata-kata kita menyakiti hatinya. Situasi yang kedua adalah you had a birthday party, terus you invited all of your classmates, but you forgot one friend. Tapi kita lupa nggak ngundang satu orang. Terus akhirnya dia sedih. Situasi yang ketiga adalah kita pinjam HP teman, kemudian secara nggak sengaja HP-nya jatuh dan layarnya pecah atau retak. Nah, what I want you to do actually is very simple. Silahkan membuat letter of apology di buku langsung aja ya, tapi dengan 3 situasi. Jadi kan kalian di buku ada blank seperti ini. Nah, kalian boleh membuatkan langsung di sini. Aktivitas kalian cuma satu kok, writing ini aja, membuat letter of apology. Situasinya apa? 3 ini, salah satu di antara 3 ini. Oke, so you have to choose one. Dari 3 you have to choose one only. Ya, pilih satu aja, nggak usah banyak-banyak, pilih satu situasi aja. Boleh situation 1, boleh situation 2, boleh situation 3. Aktivitasnya ditulis langsung di sini seperti biasa. Kemudian setelah selesai, jangan lupa ditandatangani, kasih nama di situ, terus difoto, diupload di on class seperti biasa. Jadi your activity is only one, writing a letter of apology. Just write directly in your book. We have the space. Ini space-nya ada di buku untuk menuliskan suratnya. Suratnya tentang apa? Of course, it's about one of these situations. Salah satu dari ketiga situasi. Which one? Terserah kalian, mana yang kalian cocok. Okay, remember, do the activity directly in your book, and then after that, sign it and write your name. And after that, take a picture, upload it to our podcast. Itu saja. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa sambil buka-buka bukunya karena catatannya semua ada di buku. If you got any other questions, you may directly ask the question to me. Thank you so much for having me in this very good opportunity. Sehat selalu di mana berada. Ingat, langsung dikerjakan di buku saja. Setelah itu upload di on class. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, itu saja. Terima kasih sudah bergabung. Semoga semua sehat selalu. Bye-bye.